Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Filza Alifia Lubis, Daniel Situmeang, Dini Mustika, Trilot Fikri Ananta, dan Tengku Muhammad Javier. Di sini, kami akan menunjukkan hasil kerja dari tugas besar mata kuliah pemrograman web lanjutan. Jadi kami itu membuat web prestasi mahasiswa yang di dalamnya itu terdapat beberapa fitur main yang kami gunakan. Baik, tampilan dari web ini akan dijelaskan oleh Daniel. Sekarang kita akan bahas tampilannya dulu. Di sini kami menyediakan 5 fitur. Yang pertama untuk menampilkan data-datanya, yang kedua untuk menambahkan data, yang ketiga untuk update prestasi Anda, mau melakukan perubahan, lalu delete, lalu menampilkan data-data kami anggota kelompok 6. Yang pertama kita coba untuk menambahkan data. Misal kita masukkan nama, lalu NIM, lalu kom, lalu jenis perlombaan, misalkan lomba matematika, waktunya, jenjang, lalu nomor telepon, simpan. Lalu untuk mengupdate datanya kita gunakan ini, tekan fiturnya. Misal kita ganti untuk nomor, kita buat jadi seperti ini. Nah, ini hanya contoh saja, kita update. Lalu jika kita ingin menghapus data-data yang lama, kita tinggal delete semuanya. Untuk admin sendiri, kami memasukkan datanya menggunakan fitur dari Postman dengan memasukkan linknya seperti ini. Lalu kami menginputnya dengan cara seperti ini, dengan case-nya nama, NIM, kom, kelompok, file. Sekian dari saya mengenai tampilan dari web kami. Baik, jadi saya akan menjelaskan bagian dari backend-nya. Yang pertama itu pada file index.js. Jadi pada file index.js ini yang pertama itu ada untuk menginisialisasi variabelnya. Ya, kami menggunakan variabel approach untuk memanggil file approach.js. Lalu kami menggunakan Mongoose body parser course. Lalu di sini ada mongoose.connect. Jadi ini untuk membuat database yang bernama prestasi mahasiswa. Ya, lalu ini semua dan ini konsol lognya itu akan berjalan di localhost 3000. Lalu masuk ke folder roots, yaitu file approach.js. Ya, di sini kami menginisialisasi variabelnya yang akan dibuat nantinya untuk database. Jadi ini tuh berisikan create, read, update, dan juga delete. Jadi pada router.post ini itu dia merupakan create untuk collection prestasi. Jadi nanti akan dibuat nama, NIM, kom, jenis, waktu, jenjang, telepon. Dan di sini ada error. Jika error, jadi jika ada data yang tidak didefinisikan, maka dia akan error, tidak akan bisa berjalan. Lalu apabila tidak error, maka dia akan lanjut, dia akan berhasil dijalankan. Lalu ini router.get ini merupakan read. Untuk menemukan data-datanya itu kami menggunakan find. Jadi di sini datanya itu semua akan ditampilkan. Lalu ini juga ada pesan errornya. Apabila error, maka dia tidak akan bisa berjalan, dan apabila tidak error maka akan lanjut. Dan ini router.put ini merupakan update. Jadi apabila akan ada data yang ingin diupdate. Dan ini router.delete yang merupakan delete apabila terdapat data yang akan dihapus, yang ingin dihapus. Lalu ini ada router post dan juga router get. Ini merupakan database pada collection admin. Ya, ini ada nama, NIM, kom, kelompok, file untuk menambahkan gambar. Ini router get-nya pada bagian pada collection admin. Lalu kita masuk ke data schema.js yang terdapat di folder models.
Jadi pada data skema.js ini merupakan isi dari collection prestasi. Pada database mahasiswa ini terdapat collection prestasi yang pertama. Jadi pada kolom prestasi skema nanti ini nilai akan diisi. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke gambar skema.js. Gambar skema.js ini merupakan isi dari collection admin, collection kedua dari database mahasiswa. Jadi ini juga yang akan ditampilkan pada kolom gambar skema ini pada database admin ini adalah nama, NIM, COM, kelompok, dan juga file. File ini digunakan untuk menambahkan gambar yang akan diinput oleh admin nantinya. Sekarang kita akan membahas tentang source code-nya. Kita mulai dari fitur admin. Di sini kami menampilkan fungsi untuk membaca data-data dari collection admin. Sebelumnya kami mengimport data-data komponen, router, ada gambar service dari file gambar service.ts, juga ada file gambar.ts yang kami definisikan dengan masing-masing gambar service dan juga gambar. Di sini kami mengambil data-data dari file gambar.ts dengan inisial gam. Lalu untuk gambar service-nya kami buat tanda garis bawah gambar service. Lalu untuk routernya kami buat router. Di sini kami mendefinisikan di fungsi ng on init dengan tipe void. Ada this write gam yang untuk menuju ke fungsi membaca data ini. Di admin komponen HTML-nya sendiri kami membuat untuk file fotonya, kami masukkan ke dalam collection, lalu ada nama, NIM, COM, kelompok, yang dimana kami buat perulangan akan muncul terus per kolomnya dengan nama admin dari yang didefinisikan ambil fungsinya tadi gam. Lalu fungsi delete, di sini tetap ada membaca data dari collection prestasi semua. Lalu untuk fungsi do delete ini akan menuju ke laman delete jika diklik. Untuk pendefinisiannya hampir sama dengan fungsi admin tadi. Lalu di delete HTML-nya ada nama. Di sini kami inisiasikan prestasi dari press. Kalau tadi di admin kan gam, di sini kami buat press dengan jadi pemanggil objeknya prestasi nama, prestasi name, com, jenis, dan lain-lain. Dan inilah do delete-nya tadi yang menuju ke halaman delete. Halaman delete-nya ini yang untuk mengeksekusi delete-nya kami buat ketentuan jika prestasi ID-nya tidak terdefinisi, maka tidak akan dilakukan apapun, tidak akan ada perubahan. Dan jika ada prestasi ID-nya terdefinisi, maka dia akan melakukan fungsi delete dari prestasi service yang berhubungkan langsung dengan file di backend. Untuk HTML-nya sendiri, di sini kami membuat formnya submit-nya fungsi delete tadi. Dia akan mengecek. Kalau hapus, dia akan melakukan tindakan eksekusi delete tadi. Kalau tidak, dia akan kembali ke laman awal dengan router link ini. Untuk laman home yang di sidebar, ini fungsinya untuk menampilkan sidebar. Tidak ada yang khusus dari sini, karena untuk sidebar ini kami hanya menampilkan link-linknya saja untuk penghubung. Tapi untuk terkhusus untuk tambah, dia harus menggunakan fungsi news prestasi dari sini. Lalu untuk tambah prestasi, di sini ada komponennya seperti yang tadi. Kalau dari linknya tadi yang on klik di home, dia akan menuju ke sini. Di sini ketentuannya berbalik dengan delete tadi. Kalau ID-nya tidak terdefinisi, maka dia akan membuat file baru. Kalau ID-nya belum ada sama sekali, kan tipe ID itu unik. Jadi kalau nggak ada, dia otomatis membuat filenya. Dia akan baca dulu, ada nggak ID-nya atau enggak.
Lalu untuk menampilkan data-data, di sini kami menggunakan fungsi refresh hampir sama dengan yang di delete tadi untuk membaca namun tidak dilengkapi fitur-fitur apapun. Untuk tampilannya sendiri, kami menggunakan tabel saja. Tetap kami biarkan dia prestasi untuk namanya, penginisiasiannya dari objek press. Sekarang kita akan menampilkan fungsi update. Di sini untuk update.ts-nya hampir sama dengan delete tadi. Namun tujuannya kami buat path-nya laman akan menuju ke laman update. Refresh-nya masih sama untuk membaca data. Tampilannya pun hampir sama. Lalu untuk lamannya sendiri kami buat seperti delete tapi dengan fungsi yang berbeda. Di sini kami buat tetap tidak akan melakukan apapun jika ID-nya tidak terdefinisi atau ID yang tidak diberikan itu tidak terbaca. Sebaliknya kalau terbaca dia akan melakukan update. Lalu untuk fungsi-fungsi yang dilakukan tadi yang diambil dari prestasi ada di folder share. Di sini fungsi-fungsinya tadi yang untuk membuat atau meng-create filenya tadi ada create prestasi, create get, update, delete yang sudah diimport ke masing-masing file TS tadi tergantung fitur-fiturnya. Di sini kami ada menginisiasikan base URI-nya HTTP localhost 3000. Lalu untuk konstruktor kami menginisiasikan HTTP untuk HTTP client yang ada di sini. Prestasi service ini fungsinya untuk menjembatani front end ke file-file yang ada di back end. Create di sini, lebih tepatnya yang ini, post, get, put, delete ini berada diambil dari fungsi-fungsi yang ada di dalam file-file backend. Gambar service juga hampir sama, tetapi ini diambil dari collection untuk admin. Sekarang semua file-file tadi dipasang di app modul. Di sini kami import modul-modulnya dan juga komponen-komponennya, yang komponen-komponen untuk fitur-fitur tadi. Di sini kami untuk routingnya kami definisikan path-nya dan komponennya di file app modul, bukan di app routing. Tetapi ini saling berkesinambungan dengan cara approach ini yang kami definisikan konstanta approach. Kami buat ke router modulnya dengan cara for root. Kami masukkan fungsi yang ini approach sehingga dia akan masuk ke sini. Dia mengimport dari for root ini dan bisa digunakan router link yang aktif. Di sini untuk file peletakan utamanya ada app komponen. Di sini app komponennya kami tidak melakukan apapun, hanya mengimport komponennya saja. Lalu untuk app komponen HTML hanya untuk tampilan yang kami definisikan di tiap-tiap komponen. Yang app home, router outlet yang disinilah fungsi-fungsinya yang bisa berganti-ganti secara dinamis. Lalu di sini ada footer-footer biasa. Di sini ada file navbar. Di navbar pun kami tidak melakukan apapun yang berlebihan, hanya untuk menampilkan saja. Lalu untuk navbar tidak ada yang terlalu banyak, hanya untuk menjadi penghias dari fitur ini saja. Nah, dan untuk file gambar dan prestasi di sini adalah pendefinisian objek-objek dari file-file skema yang ada di backend. Kami sesuaikan dengan skema di sini untuk collection prestasi, dan untuk gambar tes ini diambil dari collection admin. Sekarang kita coba masukkan halo dunia, kirim, refresh, muncul halo dunia. Sekarang kita update dunia halo.
Untuk codingannya, untuk update, memasukkan data ID yang berupa string, lalu mengindikasikan input, yaitu nama adalah disnamas dan pesan adalah dispesan dari sini. Ini untuk objek nama, untuk objek pesan. Lalu masukkan inputnya, console log, lalu console log lagi untuk alamatnya, alamat URI-nya ditambahkan dengan ID dari sini, lalu masuk ke dalam fungsi di put di server.js dengan juga memasukkan input ke dalam, lalu di promise, lalu kembali ke ng-on-init. Lalu di HTML-nya untuk update tinggal di update ID value, lalu akan masuk ke dalam fungsi update ini. Baik, itu adalah web yang telah kami buat untuk melengkapi tugas besar dari mata kuliah pemrograman web lanjutan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.